Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Besar harapan ibu, semoga kalian selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, alhamdulillah ya, tadi ibu cek absen online-nya sudah full, dan insya Allah kita bisa mulai pembelajaran pendidikan agama Islam kita untuk hari ini. Marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Baik anak-anak, insya Allah pada hari ini kita akan belajar tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutanku. Itu ada di KD 3.14, yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah nanti kalian selesai mempelajari materi ini, ibu harapkan kalian satu, meyakini kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menunjukkan perilaku dan sikap percaya diri dan mandiri. Lalu yang ketiga, menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad. Lalu menjelaskan sikap percaya diri dari kisah keteladanan Nabi Muhammad, menunjukkan contoh perilaku percaya diri dan mandiri, lalu menceritakan kisah singkat keteladanan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kalian bisa melihat peta konsep dari judul dari tema Nabi Muhammad panutanku, nanti dibagi menjadi dua subtema. Yang pertama, sikap percaya diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua yaitu sikap mandiri dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad selalu melakukan perbuatan dengan percaya diri dan mandiri. Maka pantaslah kalau beliau, baginda Nabi Muhammad, mempunyai hasil yang sangat sukses dari sikap percaya diri dan mandiri yang beliau miliki. Dari sini kita semua perlu meneladani dari apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan pekerjaan. Salah satu kunci kesuksesan dalam melakukan suatu pekerjaan atau melakukan suatu perbuatan adalah mengerjakannya dengan percaya diri dan mandiri. Sekarang kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu sikap percaya diri dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia.
Nabi Muhammad berpesan kepada kita agar hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya dan kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad selalu menyuruh umatnya agar mempunyai sikap percaya diri. Orang yang percaya diri akan selalu menghargai kemampuan dirinya sendiri. Orang yang percaya diri selalu memegang teguh pada pendirian, sehingga orang yang percaya diri itu tidak ragu-ragu. Seseorang yang ingin menyeberangi sungai menggunakan seutas tali akan berhasil melakukannya jika ia tahu dirinya mampu untuk melakukannya. Bentuk keyakinan akan kemampuan diri, misalnya tenaganya kuat, tidak takut melihat ketinggian, dan lain sebagainya. Akan tetapi, jika seseorang ragu akan kemampuan yang ada pada dirinya, juga mudah takut melihat arus sungai dari ketinggian, ia akan melakukan pekerjaan itu dengan ragu-ragu. Bahkan karena tidak mengenal dirinya yang sebenarnya atau ia penakut, bisa jadi ia akhirnya akan tercebur ke sungai. Setiap kali seseorang hendak mengerjakan sesuatu, ia harus memilih melakukannya dengan percaya diri atau meninggalkannya sama sekali. Jika ia memilih mengerjakannya, berarti ia tahu bahwa dirinya mampu mengerjakannya. Namun, jika ia ragu-ragu akan kemampuannya, bisa tidak, lebih baik ia meninggalkan pekerjaan itu. Ya, kalian bisa lihat gambar yang ada di video ini. Ya, bagaimana gambarnya? Nanti kalian bisa menceritakan isi dari gambar ini. Gambar di atas itu berisi pesan-pesan agar kita memiliki sikap percaya diri. Nah, di dalam agama Islam sudah menjelaskan, sudah diajarkan bagaimana agar sikap percaya diri ini ada di dalam diri kita. Yang pertama, apa? Bertawakal kepada Allah. Ketika kita sudah melakukan sesuatu, hendaknya kita berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana firman Allah, "Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Apa sih tawakal itu? Tawakal itu artinya adalah menyerahkan keberhasilan pekerjaan yang sudah kita lakukan hanya kepada Allah.
Kapan tawakal ini kita lakukan? Tentunya setelah kita melakukan suatu perbuatan. Ketika kita sudah berusaha, lalu kita mengerjakan suatu perbuatan, hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Lalu yang kedua, jangan ragu-ragu. Kita dianjurkan untuk selalu mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh tanpa keraguan-raguan. Salah satu cara agar kita ini tidak ragu-ragu dalam mengerjakan suatu perbuatan adalah mengenali diri kita dulu sebelum mengerjakannya. Apakah kita benar-benar mampu untuk mengerjakannya atau tidak? Lalu setelah jangan ragu-ragu, apalagi jangan malu untuk mengerjakan kebaikan. Ada kalanya sebelum mengerjakan sesuatu, terkadang kita dihantui oleh perasaan ragu, oleh perasaan malu, sehingga tanpa kita sadari, waktu yang tersedia akhirnya habis oleh perasaan ragu dan malu yang ada pada diri kita. Jika kita menjadi hamba Allah yang bertawakal, sifat malu, sifat ragu ini harus kita perangi, harus kita hilangkan dari diri kita. Lalu, jika dalam hati kita ini terbetik ingin melakukan sesuatu yang salah dan keliru, kita perlu malu dan memilih tidak mengerjakannya. Akan tetapi, kalau untuk mengerjakan kebaikan, justru kita tidak boleh malu. Contohnya, mau membantu orang yang sedang susah, tidak boleh malu. Mau melewati jalan yang sudah benar, tidak boleh malu. Namun, misalnya seseorang diajak melakukan perbuatan yang merugikan orang banyak, contohnya berbohong, kita harus malu untuk melakukan perbuatan itu. Malu melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan yang tidak terpuji adalah awal bagi kebiasaan seseorang yang mempunyai akhlak yang baik. Jadi, jika tiba waktu sholat misalnya, seseorang tidak boleh malu melaksanakannya. Jika seseorang disuruh berpidato naik ke panggung misalnya mewakili teman-temannya atau maju ke kelas untuk membacakan salah satu surat pendek atau membacakan puisi, lalu dia merasa mampu untuk melakukannya, jangan menolak. Tampillah dengan penuh percaya diri, tidak boleh ragu-ragu dan tidak boleh malu. Itu dia anak-anak ya. Tadi ada berapa poin? Ada 3 poin untuk menumbuhkan sikap percaya diri pada diri kita. Yang pertama tadi tawakal, yang kedua jangan ragu-ragu dan jangan malu. Ya, tawakal, jangan ragu-ragu dan jangan malu. Itu 3 hal yang harus kalian punya agar sifat percaya diri tumbuh di dalam diri kalian. Anak-anakku sekalian, demikianlah penjelasan Ibu mengenai materi kita pada hari ini, yaitu kisah keteladanan Nabi Muhammad yang digarisbawahi percaya diri, sikap percaya diri dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu minta setelah kalian menyaksikan tayangan video Ibu,
kalian buka buku paket pendidikan agama Islam kalian, lalu kalian baca materi yang ada di dalamnya. Jika kalian sudah melakukan hal itu, nanti Ibu akan mengirimkan evaluasi untuk kalian kerjakan. Di sini kalian bisa lihat, mari mengerjakan soal. Ada 5 soal yang harus kalian jawab. Lalu di bawahnya juga ada mari renungkan. Di situ ada 2 soal yang harus kalian kerjakan juga. Jika sudah selesai tugas kalian, silahkan kirim melalui link WA Ibu dengan cara mengirim langsung ke WA pribadi Ibu, tidak di WA grup kelas ya sayang. Oh ya, dan jangan lupa tugas-tugas yang Ibu berikan kerjakan di buku tulis. Ibu minta disiapkan 1 buku tulis khusus untuk pembelajaran jarak jauh mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kiranya Ibu cukupkan pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan, semua karena kekurangan Ibu, dan Ibu mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Marilah kita tutup pembelajaran di hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.